Kalau kamu lagi cari HP harga 1 jutaan buat lebaran, jangan asal beli. Karena di kelas harga ini, salah pilih sedikit saja bisa langsung terasa. Lemot, cepat panas, atau baterai cepat habis. Tapi kabar baiknya, sekarang sudah ada beberapa HP 1 jutaan yang ternyata cukup solid buat dipakai harian. Bahkan ada yang punya baterai besar dan fitur yang cukup mengejutkan di harga segini. Di video ini, saya sudah pilihkan 5 HP 1 jutaan terbaik yang bisa kamu pertimbangkan sebelum Lebaran 2026. Yuk kita bedah satu persatu. Nubia V80 Max, si paling tangguh dan bandel. Pertama ada Nubia V80 Max. Ini adalah HP yang menurut saya paling unik di daftar ini. Nubia sebagai sub-brand ZTE membawa sesuatu yang berbeda, ketahanan fisik. Layarnya ukurannya jumbo banget, 6,9 inci. Buat yang suka nonton video atau baca artikel, layar lega ini jelas jadi nilai plus. Panelnya IPS LCD HD+ dengan refresh rate 120 Hz. Scrolling jadi lebih mulus meskipun resolusinya cuma HD+, masih cukup oke di kelasnya. Tingkat kecerahan 780 nits juga lumayan terang buat dipakai di luar ruangan. Performanya, dapur pacunya pakai Unisoc T7250 dengan RAM tertinggi 8GB dan penyimpanan 256GB. Skor Antutunya di kisaran 387.000 poin. Lumayan kompeten buat penggunaan sehari-hari. Ada slot khusus microSD juga, jadi kalian bisa pasang kartu memori tanpa mengorbankan slot SIM. Kamera belakangnya 50MP didukung 2 sensor tambahan. Depannya 16MP. Cukup mumpuni buat motret momen-momen pas lebaran. Fitur unggulannya, ini dia bintangnya. Nah, ini dia yang bikin Nubia V80 Max spesial. Pertama, baterainya 6000 mAh dengan charging 22,5 watt. Tahan lama banget. Ada juga fitur bypass charging, jadi kalau main game sambil ngecas, listrik langsung mengalir ke HP tanpa melewati baterai. Ini bikin baterai lebih awet dan HP nggak cepat panas. Kedua, ada klaim tahan jatuh dan sertifikasi IP64, tahan debu dan percikan air. Ini jarang banget di kelas 1 jutaan. Ada NFC dan jack audio 3,5 mm. Bonusnya, Nubia kasih jaminan kelancaran sampai 50 bulan. Artinya softwarenya dijamin bakal tetap nyaman dipakai dalam jangka panjang. Kesimpulan Nubia V80 Max. Menurut saya, ini adalah HP paling tangguh di kelasnya. Cocok banget buat kalian yang punya aktivitas tinggi di luar ruangan, sering jatuhin HP atau butuh baterai super awet. Dua, Infinix Hot 60e, si paling kencang ngecas. Selanjutnya ada Infinix Hot 60e. Infinix lagi-lagi bermain di sektor yang jadi andalannya, charging cepat. Layar ukuran 6,7 inci IPS LCD HD+ dengan refresh rate 120 Hz. Scrolling mulus, cocok buat media sosial. Tingkat kecerahannya 700 nits, masih nyaman dipakai di dalam ruangan. Performanya menggunakan chipset MediaTek Helio G81 Ultimate. Ini adalah prosesor anyar yang merupakan penyegaran dari Helio G80. RAM tertinggi 8GB dengan penyimpanan 256GB. Skor Antutunya sekitar 280.000 poin. Mungkin paling rendah di antara yang lain, tapi buat main game ringan dan buka aplikasi standar masih cukup lancar. Kamera belakang 50MP plus sensor depth. Depannya 8MP yang dilengkapi flash depan. Jadi buat kalian yang suka selfie di tempat remang-remang, bakal terbantu banget sama fitur ini. Videonya masih di 1080p. Fitur unggulannya, ini dia jagoannya. Fast charging 45 watt. Di kelas 1 jutaan, kecepatan ngecas segini adalah yang tercepat. Baterai 5160 mAh bisa penuh dalam waktu singkat. Ada juga fitur reverse charging 10 watt buat jadi powerbank darurat. Selain itu, Infinix Hot 60e juga punya NFC, IR Blaster, dan yang bikin saya senang ada gyroscope fisik. Ini penting buat pengalaman game yang lebih imersif, misalnya buat main game balap atau tembak-tembakan yang pakai gyro. Sertifikasi IP64 juga melengkapi paketnya. Kesimpulan Infinix Hot 60e, HP ini cocok buat kalian yang prioritas utamanya adalah fast charging, atau buat yang suka main game dan butuh gyroscope. Dengan charging 45 watt, kalian nggak perlu nunggu lama buat ngecas. Cocok buat anak muda yang aktif dan selalu on the go.
Masuk ke nomor 3, ada Tecno Spark 40. Tecno punya keunggulan yang cukup menarik di sektor kamera. Layarnya ukuran 6,67 inci IPS LCD HD+ dengan refresh rate 120 Hz. Standar yang baik di kelasnya, mulus buat scrolling dan nonton video pendek. Performanya ditenagai MediaTek Helio G91 dengan RAM tertinggi 8GB plus 8GB virtual dan penyimpanan 256GB. Skor Antutunya di kisaran 370.000 poin. Lumayan kompeten dan lebih tinggi dari Infinix tadi. Ada slot microSD khusus juga. Nah, ini dia kelebihannya. Kamera belakang 50MP dan depan 8MP. Sama-sama bisa merekam video hingga resolusi 2K 30fps. Buat konten creator pemula, fitur ini sangat berguna. Hasil video bakal lebih tajam dan detail dibanding kompetitor yang cuma 1080p di kelas yang sama. Fitur unggulannya, baterainya 5200 mAh dengan fast charging 45W setara Infinix. Jadi ngecasnya juga cepet banget. Ada fitur reverse charging. Fitur lainnya komplit. Ada sertifikasi IP64 dan klaim tahan jatuh. NFC, IR blaster, jack audio 3,5mm, dan yang paling menarik ada fitur stereo speaker dengan teknologi DTS. Buat nonton film atau dengerin musik, suaranya bakal lebih imersif karena ada efek surround. Ada juga fitur FreeLink khas Tecno. Kesimpulan Tecno Spark 40 ini adalah pilihan tepat buat kalian yang suka bikin video atau konten untuk media sosial. Kemampuan merekam 2K di kelas 1 jutaan adalah nilai jual yang sangat kuat. Ditambah speaker stereo dan charging 45W, jadi pengalaman multimedia dan pengisian dayanya juga oke. Cocok buat konten creator pemula dengan budget terbatas. Ke nomor 4 ada nama besar, Samsung. Galaxy A06 4G hadir dengan segala sesuatu yang menjadi ciri khas Samsung. Software yang rapi dan keamanan tingkat atas. Layarnya, panel PLS LCD HD+ berukuran 6,7 inci. Sayangnya refresh rate-nya masih 60 Hz. Ini yang paling rendah di antara semua pesaing. Scrolling mungkin terasa kurang mulus, tapi kualitas warnanya tetap oke lah punya Samsung. Dapur pacunya MediaTek Helio G85 dengan RAM tertinggi 6GB dan penyimpanan 128GB. Skor Antutunya di kisaran 247.000 poin. Performa paling bawah di daftar ini, tapi cukup untuk kebutuhan dasar seperti WA, YouTube, dan panggilan video. Slot microSD-nya khusus, jadi bisa pasang kartu memori tanpa ribet. Kamera belakangnya 50MP plus 2MP, depan 8MP. Kualitas fotonya standar Samsung, cenderung natural dan stabil. Perekaman video belakang sampai 1080p 60fps, sedikit lebih mulus dari yang lain. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 25W. Fitur unggulannya nilai jual Samsung ada di software dan keamanan. Ada Samsung Knox Vault yang menjaga data-data penting kalian tetap aman. Ini adalah chip keamanan khusus yang bikin HP ini sangat sulit diretas. Selain itu, Samsung menjanjikan 2 kali upgrade OS dan 4 tahun patch security. Jadi meskipun speknya pas-pasan, HP ini bakal aman dan dapat update dalam jangka waktu yang lama. Ada juga fitur standar seperti side-mounted fingerprint, jack audio, dan FM radio. Kesimpulannya, HP ini jelas bukan untuk para gamer atau yang suka performa kencang. Ini cocok buat kalian yang prioritas utamanya adalah brand trust, keamanan data, dan update software jangka panjang. Xiaomi Redmi 15C, si paling jago dengan harga terjangkau. Penutup daftar ini ada Xiaomi Redmi 15C. Xiaomi terkenal dengan value for money-nya, dan di sini mereka membawa kombinasi yang menarik. Layar ukurannya jumbo juga, 6,9 inci IPS LCD HD+ dengan refresh rate 120Hz adaptif. Artinya, refresh rate bisa menyesuaikan konten untuk menghemat baterai. Kecerahan 810 nits, paling terang di antara yang lain. Layar ini jelas unggul buat konsumsi konten. Performanya menggunakan MediaTek Helio G81 Ultra dengan RAM tertinggi 8GB plus virtual dan penyimpanan 256GB. Skor Antutunya sekitar 265.000 poin, mirip-mirip Infinix. Ada slot microSD. Kamera belakang 50MP plus depth, depan 8MP, standar yang umum di kelas ini.
Fitur unggulannya, baterainya 6000 mAh dengan fast charging 33 watt. Kapasitas baterai terbesar setara Nubia dengan charging yang lebih cepat dari Nubia. Ada juga reverse charging 10 watt, fitur lainnya ada sertifikasi IP64 dan NFC. Jadi buat yang butuh NFC buat top up e-money atau bayar nonton, ini sangat membantu. Softwarenya pakai HyperOS 2 yang ringan dan cukup kaya fitur. Kesimpulan Xiaomi Redmi 15C. Menurut saya, ini adalah pilihan paling balance atau paling pas buat kebanyakan orang. Layar besar dan mulus, baterai besar, charging cepat, dan ada NFC. Nah, itu dia 5 HP 1 jutaan terbaik yang bisa jadi pilihan kalian buat menyambut Lebaran 2026. Semuanya punya keunggulan masing-masing. Semoga rekomendasi ini membantu teman-teman semua yang sedang bingung milih HP. Pada akhirnya sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. Saya pamit dulu, semoga Lebarannya penuh berkah dan mudiknya lancar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.